Aku apa nelongso lah. Nelongso sebagai arek Malang. Jadi kondisinya Malang kok seperti ini ya. Soal prinsip aku wani gelut. Benar dan salah iki kepentingan rakyat, kepentingan umum aku wani gelut, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Kali ini ketemu lagi bersama saya Sam West di Podcast S di kanal Jawa 1. Kita sowan atau silaturahmi pada seorang tokoh yang luar biasa progresif, kalau menurut saya sangat revolusioner lah kalau di kalangan teman-teman jurnalistik ini, yaitu Sam HC. Kita sapa dulu, Sam HC. Selamat pagi, Sam. Pagi, assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sam, resepnya tetap semangat itu apa, Sam? Kok kelihatannya semangat itu, kayak nggak ono habis-habisnya gitu, Sam. Jadi gini loh, tantangannya digedek nih, Mas. Tantangannya dibesarkan. Kalau tantangannya kecil jadi gak semangat. Gak semangat ya. Tantangannya cilik, musuhnya cilik, iya. Menang gak kondang. Menang gak kondang ya. Kalah bisa isi. Jadi lah gede terus musuh sehat. Siap. Sama sih. Mungkin dari sekitar 600.000 sekian pemilih gitu ya, atau bahkan 1 juta sekian warga Kota Malang ada yang belum kenal dengan Sam HC. Kenapa kok namanya istilahnya kondang dengan Sam HC, dan siapa sih sebenarnya sosok Sam HC, lahir di mana, bagaimana proses hidup? Mungkin pengenalan, Sam, monggo, Sam. Oh iya. Baik pemirsa podcast Jawa 1 ya. Iya. Saya Heri Cahyono, Sam HC, asli arek Malang. Asli arek Malang. Lahirnya di Kasembon. Nah, kemudian tapi ber-KTP kota. Ber-KTP kota. Aku warga Tunggul Wulung. Warga Tunggul Wulung. Ya loh, waduh, iya. Nah, itu apa? Jadi berkeluarga, anaknya telu, mari ngono. Kalau pekerjaan terakhir jadi pengusaha, pengelola pesantren, motivator, pendidik sekaligus konsultan manajemen karo wirausaha. Siap. Ya. Sam, kita memperhatikan Sam HC kiprahnya di pengusaha begitu ya. Jadi, nah ini kan terjun ke dunia politik begitu ya. Ya. Ini kan orang memandang bahwa dunia ini berbeda antara dunia pengusaha dengan dunia politik. Atau mungkin Sam HC punya pandangan yang lain antara dunia pengusaha dengan dunia politik gitu. Ya, jadi berbeda ya. Politik itu kan tata cara mencapai tujuan. Betul. Ya. Batasnya nggak jelas antara hitam, putih, abu-abu nggak jelas. Nggak jelas. Nah, karena EDW rusak dalam itu rusak. Rusaknya nilai. Jadi kita masuk itu pengen mewarnai sesuatu yang baru. Beda jauh gitu. Kalau masuk saya harus meninggalkan segala kenyamanan. Betul. Yang nyaman, biasanya nyaman, mari ngono ditinggal. Iya, lah itu kan banyak orang berpandangan, lah apa sih enak-enak dari pengusaha kok moro-moro nang politik sih dunia kacau balau gitu. Bicara manfaat ya. Jadi kalau saya dengan kesendirian saya wis selesai secara ekonomi dan sebagainya, sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Karena wes tidak jalani saja dan itu persiapan untuk kembali, tetapi manfaatnya tidak akan ke banyak orang. Ya, kalau dengan kekuasaan maka manfaatnya luar biasa. Jadi sejumput kekuasaan itu jauh lebih berharga dari segudang hidup brilian. Jadi ini mengimplementasikan konsep rahmatan lil alamin gitu, Sam. Ya, siap, betul. Betul gitu ya, Sam. Ya. Nah, Sam, tentu terjun ke dunia politik, apalagi bertanding di pilkada sebagai wali kota Malang, tentu ada yang Sam HC bawa, nggak mungkin kosongan. Oh iya. Ya, bahasa kerennya saiki iki visi misi lah. Kate lapo sih Sam sampean di kota Malang kan ngono bahasane. Monggo, Sam. Jadi ono sing anyar. Yang kita bawa itu itu. Jadi siap. Sesuatu yang baru itu tuh hanya orangnya. Betul. Ya kan hari ini publik kaget ini sopo arek iki. Kecuali sampean ya sing wis kenal misalnya suwe ngono ya. Iya. Iki moro medhungu. Betul. Trae sopo gak tahu melok partai politik dan sebagainya itu bingung gitu sopo arek iki gitu kan. Nah, jadi gini. Jadi berpijak dari aku apa nelongso lah. Nelongso sebagai arek Malang. Jadi kondisinya Malang kok seperti ini ya. Siap. Harus jadi gini, ono karakter arek Malang yang pertama itu to be different.
To be different. Berbeda. Beda lah ya, pokoknya. beda. Ya, nah hari ini pemerintahan kita itu udah ada bedanya. Oke. Kalau bedanya beda daerah lain. Artinya siap. bahwa Pemkot ini tidak mewakili karakter arek Malang. Oh. Mari ngono dinamis, kreatif, blak-blakan gitu. Ya, soal datanya gak blak-blakan, kita kesulitan gitu ya. Nah ini gak mewakili karakternya belas sehingga akeh sing menyimpang lah ya. Akeh nyimpang. Nah makanya ideku ben membuat Dewan Kebudayaan, Mas. Dewan Kebudayaan. Yang mengingatkan pemerintah ini soal karakter. Pemerintahmu gak beda ini. Yang kedua gak dinamis, gak kreatif, gak ini sehingga ini Joko, siapapun yang mimpin Malang. Betul. Template wis ono, standare ku wis ono. Nah, itu jadi ruh kebudayaan jadi ruh. Ya. Jadi gini, kita akan menang itu dengan sumber daya manusia. SDM, oke, siap. Betul. Nah, kebetulan Malang Kota itu sumber daya yang dimiliki itu terbesar sumber daya manusia. SDM-nya. Lek Batu karo kabupaten jek duwe SDA banyak ya sumber daya. Siap. Nah, tapi Malang tidak. Nah, sumber daya manusia iki lek di negara lain mirip-mirip di Singapura. Singapura. Nah, mirip-mirip itu. Ya. Nah, kita menang itu. Lalu bagaimana? Jadi gini, aku kan sering jalan ke luar negeri. Nah begitu belanja masalah, belanja ide dan sebagainya. Ternyata mereka juga menangnya karena itu. Karena SDM. Betul. Bayangkan, coklat terbaik di dunia itu Swiss. Tapi di Swiss gak ono kebun coklat. Iya, betul. Nah Malang itu bisa. Karena gini, karakternya arek kreatif dan sebagainya. Tapi kreativitas itu tumbuh dengan sendirinya, tidak melalui sebuah desain. Gak dikonsep lah ya, gitu ya. Gak dikonsep sehingga menumbuhkan banyak orang gitu. Sehingga muncul walaupun ada, tapi dia muncul secara sendiri-sendiri. Jadi gini, wali kota bagi saya itu sebagai nahkoda kapal. Siap. Bernama Kota Malang. Jadi satu, jamin kapalnya nggak bocor. Jamin kapalnya nggak bocor. Nah, bocor ini yang saya ibaratkan apa sih permasalahan yang setiap tahun itu timbul lagi. Muncul lagi. Karena kita tidak konsisten. Tidak konsisten itu gini, Mas. Siap. Banjir kita bicarakan saat hujan. Betul. Tapi kemarau enggak. Iya. Saat kemarau kita nggak bicara banjir. Sehingga akibatnya tahun ngarep muncul mana? Hujan, banjir mana? Terus ini orang iya. miskin, pengangguran, mari ngono, UKM dan sebagainya dibicarakan saat pilkada. Siap. Setelah selesai, kau ono sing bicara. Siap. Sehingga orang miskinnya tetap ada semuanya. Jadi komoditi 5 tahunan gitu. Nah, ini kapalnya nggak bocor. Yang kedua, engine-nya bagus mesinnya. Yang ketiga, anak buah kapalnya bekerja dengan dedikatif. Betul. Nah, setelah kapalnya siap, kapal ini dilayarkan ke tujuan, namanya visi. Jadi ini membenahi masalah faktual, existing yang ada. Mari kapalnya melaku. Nah, saya merasa, aku kan salah satu pekerjaannya konsultan manajemen. Kapal ini nggak tahu melaku, Mas. Karena tujuannya nggak jelas. Melaku aja enggak ya? Jadi dok karena selalu bocor. Jadi APBD itu habis untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau masalah-masalah yang aku ibaratkan di kapal bocor. Entek mana. Jadi kapal ini enggak sampai menurut Sam HC pandangannya kapal Kota Malang ini enggak kemana-mana aslinya kan? Contoh ya. APBD habis setahun. Nggak ada keterukuran ini Malang ini grafiknya munggah, setak atau mudun, nggak ada. Dan kita nggak pernah tahu itu. Tahun ngarep balik mana? Meskipun kelihatannya di kapal ini sibuk bekerja, padahal kapalnya mandek ya. Ini perspektif yang luar biasa ini. Oke. Tiap tahun entek. Bisa jadi tahun kedua, itu balenine tahun pertama kita juga nggak pernah tahu. Maka nanti harus dipersiapkan keterukuran, Mas. Siap. Tujuannya misalnya angka 10. Tahun pertama masyarakat rogi targetin grafiknya nang angka siji. Angka loro, angka telu dan sebagainya sehingga pas 5 tahun. Masyarakat sudah pegang. Ganti wali kota baru iki wis kelas 5 loh kota. Kon kelas 6 ojo balik nang kelas 3. Balik maneh. Ganti kepemimpinan balik maneh ganti. Betul, tidak sustainable development. Nah, ini yang harus kita buka, makanya ciri arek Malang itu blak-blakan. Keterbukaan ini yang hari ini tidak ada, gitu. Gak sesuai karakter arek Malang. Siap.
Sam, beberapa hasil diskusi begitu ya kita dengan akademik, itu sebenarnya ada 4 pilar yang perlu dibenahi di Kota Malang ya. Yang pertama, ini terkait dengan jargon ono sing anyar begitu ya. Yang pertama itu adalah bahasa kerennya reformasi birokrasi. Karena seperti Sam Haji katakan tadi bahwa birokrasi ini juga nggak terukur. Lah, jargon ono sing anyar di reformasi birokrasi itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Malang itu sebagai kota pendidikan, ya kan? Kaitannya dengan City of Talent dan sebagainya. Nah, ono sing anyar ini konsepnya sing anyar bagaimana? Kan ya. Begitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga Sam sebenarnya itu adalah pada kesehatan masyarakat. Saya juga kaget menemukan kesehatan masyarakat itu penting. Maksudnya akses kepada kesehatan masyarakat ini ternyata juga sangat menentukan kualitas SDM-nya tadi. Kalau masyarakatnya nggak sehat, kan gimana gitu loh ya. Sudah pinter, sehat. Nah, yang terakhir itu adalah akses kepada ekonomi yang hubungannya dengan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha, tadi apa istilahnya perizinan-perizinan untuk membuat sesuatu inovasi atau bahkan industri itu juga ternyata sulit. Lah, ono sing anyar di 4 pilar itu bagaimana, Sam? Tadi gini, Mas. Pertanyaannya mungkin tak buat begini. Apa yang akan dirubah pertama kali ketika Anda memimpin? Betul. Ya, mulai tangan, dari mana ya gitu ya. Kayu tangan, blembing, enggak. Saya akan merubah sesuatu yang sangat besar. Apa siap. Itu? Perubahan mindset, Mas. Pola pikir pandang. Cara pandang. Jadi gini, cara pandang seorang wali kota itu harus menempatkan seluruh entitas yang di Malang Kota itu sebagai aset. SDM aset, betul. Ya, lingkungan aset, udara aset, UKM aset, anak sekolah aset, tukang parkir aset, ASN itu aset. Siap. Kalau aset berarti sampai nek duwe aset nek rusak ya ditandani, betul. Lek gak rusak dirawat. Betul. Nah, ini yang membedakan. Nah, contoh hari ini, bagaimana misalkan UKM itu tidak diperlakukan sebagai aset. Contoh ya, dia dipanggil saat berhasil dua penghargaan. Tapi saat loro. Untuk mengadu. Iya, mulai dari nol berjuang nggak dibantu ya. Begitu oleh itu kebiasaan itu jelas itu ya. Jadi dia dipandang orang yang nyari uang. Di Malang Kota, bukan bantuin wali kota untuk menggerakkan ekonomi, mengentaskan pengangguran sama kemiskinan. 360 derajat itu mindsetnya ya. Iya. Semalam ketemu dengan beberapa pengusaha juga begitu. Loh, jenengan ngurusin karena jenengan nggak pernah dianggap aset. Iya. Ada objek bahwa Anda itu nyari uang di sini. Nah, ASN sebagai aset. Maka dia harus difasilitasi, dirubah mindset sekarang ya. Leadership di ASN itu kurang, sehingga ada. Jadi gini, organisasi, jadi organ plus sasi. Organ-organnya itu ono wis di dinas, di OPD dan sebagainya badan. Tapi sasinya ikatannya nggak kuat dalam satu sistem. Kan sistemnya negara sistemnya negara sudah rigid. Nah, ini wali kota ini harus menyambungkan antar bagian itu. Sehingga diorkestrasi kok jadi pekerjaannya bareng apik tadi siji gitu. Nah, jadi sasinya tadi diperkuat ya. Betul. Nah, ASN itu banyak sekali yang tidak bisa mengembangkan diri karena atasannya tidak mau. Aku pengen berprestasi gini, atasannya enggak, takut kesaing lah, takut ini dan sebagainya. Sehingga mereka orang yang dimatikan dalam zona nyaman. Nah, mereka harus difasilitasi, difasilitasi untuk mencapai performa terbaik. Nah, aku ada satu cara itu, tapi diskusinya kudu satu khusus. Siap. Di ASN. Nah, yang kedua itu pendidikan, akses pendidikan. Jadi pendidikan akan kita rubah. Pendidikan ini sebagai aset. Ya, jadi gini, kita tidak akan sekedar menyediakan sekolah untuk pendidikan. Kita rubah sebagai mesin cetak generasi. Nah, berbeda. Jadi gini, di Malang sing ono iku industri sekolahan. Betul. Dikapitalisasi pendidikan. Betul. Nah, kemudian ono 57 kampus tapi sing kuliah mek didik warga Malang. Bahkan data kami 15%-an. Nah, ini kan anak itik mati di lumbung padi. Betul. Dari seorang wali ketidakadilan sosial itu. Betul, nggak sedih. Sehingga ini tidak mencerdaskan. Pernah ada satu teman yang bikin pemberdayaan lingkar kampus itu. Mengeluh.
Ketika dipanggili orang-orang yang di lingkar kampus itu apa yang jawabannya? Ono parkiran sing iso tak garap. Atau ono suplai di kantin. Sesederhana itu. Padahal di lingkar kampus. Betul. Nah, ini makanya kita ono program kuliah gratis itu karena dasarnya itu. Aset kami bernama pemuda. Betul. Gitu. Nah, pendidikan dirubah menjadi mesin cetak generasi. Ini aku alhamdulillah senang, Mas. Kebetulan ono pesantren. Bagaimana mencetak SDM karena wong luar itu ya berhasil karena SDM. Nah, jadi akhirnya aku pergi ke 4 negara. Nang Finlandia, belajar nang University of Helsinki, ya apa nyetak generasi. Terus nang Swedia, nang Jepang, karo nang Australia. Akhirnya ketemu matras. Mesin cetak wong. Nah, tak laksanakan di pesantren. Jadi ini ternyata wong-wong bule itu mengembangkan SDM-nya itu mereka lebih dulu dengan data. Datanya apa arek iki bakate ndi-endi? Betul. Nah, bakat mari ngono ono rekomendasi bidang yang bisa dikuasai. Lalu minatnya di bidang apa dipilih dipilih, diuji lagi sampai ketemu. Terakhir profesinya apa. Sehingga dia dari kecil sudah ada peta jalan. Jadi dia fit and proper kan begitu. Nah, dikembangkan atas itu. Gini loh, anak-anak kita masing-masing unik Sam. Mungkin lah ibarat tanaman ono sing dadi kacang, ono sing dadi lombok, ono sing dadi jagung. Tapi begitu masuk sistem pendidikan Indonesia, kacang nggak dadi kacang, lombok disamakno dadi jagung kabeh. Betul. Dadi suket malahan. Karena jagung di treatment ala lombok. Lombok di treatment jadi gak dadi. Nah, itu sehingga kita menjadi generalis. Siap. Coba ya. Generalis murah, Mas. Arek-arek sing misalnya datang ke saya, Sam kerjaan. Kerja apa kon? Saeneke Sam. Gajine piro? Itu terserah. Lho, lah sepeda motor lho ono regane lek didol. Masa wong gak ono ngono. Betul. Karena itu ketidaktahuan. Jadi itu Mas, jadi mesin cetak generasi. Tes bakat, minat sampai perencanaan profesi nanti gratis untuk seluruhnya. Dari APBD. Nah, lebih dari ini kami akan mendirikan satu badan bernama Human Capital, Mas. Jadi human manusia dijadikan modal kapital untuk pembangunan. Jadi Malang Kota punya data sing kecerdasan kinestesi piro, musikal, spasial dan sebagainya. Sehingga engko mendirikan sekolah jurusannya apa? Dasarnya ini. Data itu tadi ya. Jadi nanti Malang jadi City of Talent. Jadi kota yang mengembangkan SDM-nya dasarnya bakat. Nah, tak lengkapi jadi sekolah jadi menjadi mesin cetak generasi. Satu, wong dites direncanakan profesi dari kecil, bakat, minat dan sebagainya. Yang kedua tak tanam karakter, Mas. Siap. Supaya dia tidak gampang berubah. Lihat Jepang tetap menjadi Jepang di era globalisasi. Dia nggak jadi yang lain tetap karena punya karakter, gitu ya. Nah, yang kedua ditanamkan pengembangan kecerdasan kognitif. Hari ini kita rata cerdasnya mek 78. IQ 78. Betul. Tapi memang pendek, Mas. Di masyarakat itu kayak unen-unen. Malang ini kehilangan karakternya lagi. Malang ini belum ada yang menerjemahkan karakter ke apa dan ini terjawab. Jadi posisinya itu keren di Jepang itu ya. Jadi gini Mas, aku karakter itu misalnya iki ya. Ono slope iki apa? Tiang itu. Dia karakternya kuat nih. Tak tinju, tak sorong, dia nggak jatuh. Kuat. Kenapa bisa kuat? Ditanam wesi. Betul. Ditanam semen, ditanam pasir, jadi chemistry jadi satu. Lalu bagaimana membuat karakter seseorang kuat? Ternyata di Jepang pertama kali ditanam adab, Mas. Adab sampai alam bawah sadar sehingga jadi karakter. Betul. Ditanam nilai mulai jujur sampai dapat dipercaya jadi karakter. Ditanam perilaku disiplin sampai tata aturan pantang menyala konsisten jadi karakter. Ditanam kesadaran mulai lingkungan sosial, energi. Jadi 4 ini pondasi segala pondasi. Engko gedene ate dadi apa? Dek wis kuat. Akare kuat. Nah, hari ini kalau kita bicara pendidikan karakter itu lekat dengan outbound,
Iya, Pendidikan karakter outbound gitu. Nah, padahal out itu keluar, bon itu utang ya, berarti keluar golek utang. Itu tadi mesin cetak generasi. Oke, Nah, oke, Terus siap, kemudian siap. yang ketiga Kesehatan masyarakat, Sam. kesehatan. Nah, Ya, pembangunan manusia akan dimulai dari kesehatan. nah, ya. Gak Ya, mungkin lah wongnya gak sehat. Nah sekarang betul. akses kesehatan di Malang, kami ada satu program Ya. selain, jadi kita terkonsentrasi di kesehatan sing sifatnya physically, Iya, iya. tapi ya. di mental enggak. Oke, siap. Padahal ini luar biasa mas. Iya, iya. Jadi sehatnya uang itu rata-rata kok gini. Mental ya. Mental. Di sekolah pun kita hanya mengajarkan pendidikan jasmani. Iya, ada pendidikan mental lah ono. Nah itu nanti Iya, kita iya, itu, iya. nah kemudian Iya. banyak orang ternyata sing bingung lah aku duwe masalah-masalah mental dan sebagainya. betul. Kamu ngomongin nanti. Iya, iya. Ya tapi bener loh ya, itu pendidikan itu selalu kognitif, pendidikan jasmani dan pendidikan mental nggak ada. Nggak enak. Sing ono paling cuma guru BK, Iya. bimbingan konseling. Betul ya, Sam ya? Nggak cukup. Lah itu nanti apa yang dilakukan sama Cid dengan seperti itu? Ya, jadi kami akan reinforce kembali, Mas. Oke. Ini menjadi lembaga psikologi yang akan membantu banyak Oke, orang. siap. Gitu ya, di Oke, puskesmas betul. kita tempatkan. Oke. Oh ya, apa programnya puskesmas mental Betul. ya? Oke. Ya, kami Siap. akan konsentrasi karena di fisik sudahlah, Pak kesehatan fisik wis kita Wis, pindah. cukup ya, Nah, ya. Kesehatan mental yang Kesehatan di mental. Indonesia bahkan kita ada satu daerah yang fokus itu nggak ada. Oke. Jadi ki ono sing anyar kabeh, Mas. Ono sing Dari anyar, satu- iya anyar ya. Anyar kabeh. Iya, iya. Nah, kemudian terakhir diakses Ekonomi. Jadi membangun ekonomi kesetaraan itu kan memang ukurannya ekonomi, nggak ya, bisa. jadi gini, Mas. Nggak, Untuk gimana? ekonomi itu butuh investasi. Oke, siap. Butuh kemudian pengusaha itu resiko diperkecil, yang kedua jaminan untuk long term, kepastian. Itu Ya. betul. Jadi betul, ini betul. terkait juga nanti relasinya dengan rencana tata ruang wilayah. Betul. Ya. Jadi gini, Malang itu belum bisnis friendly, Mas. Oke, kenapa? Kenapa, Sam? Loh, wong nang Malang itu ate usaha apa dhewe goleki dhewe, Mas. Peluangnya apa? Oh. Jadi tidak ada prospektus usaha. Luru deh, iya, iya ya, nggak Jadi ada dek perspektif kene bisa, iya. usahanya apa peluangnya Iya. ABCD digane prospektus diundangi ngono kan. Iya, harusnya Nah, Pemkot memetakan itu. Betul, dipetakan itu diundangi. Nah, setelah diundangi regulasinya diperbaiki, dipercepat. Tapi ono syaratnya mana? SDM aku sih nyediakne ya, berkualitas dan Oke. bersertifikat. Ini loh Mas ya. Iya. Oke. Balik di pendidikan tadi ya, ya. Enggak gini. Jadi angka pengangguran kita terbuka itu terbesar ketiga Jawa Timur. Oke, ya. Begitu nonton misalnya satu perusahaan di Malang, loh awakmu kok gak nggak SDM lokal? Ya. Kenapa dari luar semua? Ya. Lah jangan disalahkan pengusaha nih, karena apa? Iya. Mereka tidak pernah tahu akses Oh, iya, untuk iya. SDM Golek lokal di itu endi? golek di endi? Iya. Dan siapa sing garansi? Siapa yang garansi? Paling kalau ketemu sampean sampai sono Iya. aponaan sih. Lah, iya, kan? iya. Nah, ini iya, kita iya. akan berdiri satu lembaga, Mas. Betul. Pemberi kerja. Betul. Mungkin bahasa kerennya Bank Manpower. Jadi wong nganggur nanti sudah. Ini konsepnya tidak seperti orang dalam gitu ya tadi. Wah, ini karena bolone si A tak terima gitu ya. Jadi sudah dari Pak RT, kita akan bikin satu big data, mulai dari bottom to up. Oke, Mulai siap. kok Pak RT dadi wong bayi, wong meninggal sampai wong nganggur real time. Iya, Dan siap, itu siap. dashboardnya Iya. muncul ke dinas-dinas terkait. Nah, kita Iya. sudah tahu nganggurin di endi. Nah, orang ini akan di training sampai sertifikasi. Oke. Sehingga nanti ini Bank Manpower ini Iya. tempat perusahaan golek butuh sekretaris, buku teknisi, butuh manajer, butuh ono. manajer, ya kan. Nah, tempat Oke, juga oke. para pencari kerja di ini. Oke, dan diseleksi kayak gitu masuk-masuk. Sementara ini kan saya lihat di web atau di apa istilahnya di lapangan pekerjaan online kan mendaftar sendiri, nggak ono bener nggak orang ini kompeten itu juga meragukan itu juga kan? Bank Manpower menjadi penjamin, Mas. Oke, Nah, menjadi penjamin kualitas. Iya. Anda nggak puas, balikin. Iya. Nah, itu keren. Jadi kita tidak menyediakan Iya. ya asal ono uang. Iya, Enggak. dan nyaman, Iya, pengusaha betul. nyaman, baik Nah, hotel apa nyaman. Betul. Jadi orang akan berbondong-bondong ke sini karena belum ada daerah yang menawarkan SDM berkualitas. Betul. Kalau betul, perizinan betul. cepat sudah. Oke, Nah, oke. iklim investasi ya sudah, gitu. sudah. Tapi nawarkan SDM lokal itu kesulitan. Betul. Jadi daya saing lokal kalau seperti itu akhirnya juga terkatrol Sam ya. Nah, Bener kan ya? Betul.
indeks pembangunan manusia juga terkatrol juga kan begitu. Betul. Oke. Nah sekarang ya di Malang ada keterputusan. Wong nganggur, Anda nganggur cerita nang sopo? Iya. Gak ono kan. Curhat nang koncone padha nganggure. Jadi ini harusnya negara padha mumeting ngene. Negara itu didirikan. Iki ono masyarakat, seluruh problematika dia itu ono kanale. Aku nganggur ceritane sapa? UKM itu lagi gak bagus ceritane sapa? Iya. Ini kita terputus. Iya. Konsultasi lah Pak, jadi duduk sambat lah ya. Kita itu juga lihat ini sambat itu kesannya kayak UKM ya, di ekonomi khusus UKM. UKM nanti ditetapkan menjadi industri. Industri UKM sehingga perlakuannya beda. Kita dirikan satu badan induk UKM. Yang pertama fungsinya tempat konsultasi usaha. Dokter usaha. Jadi wong lek usahane lagi nggak bagus atau pengen konsultasi. Ya, karena ada sesuatu lah ya, entah force major atau mungkin kesalahan apa kan gitu ya. Dia dokternya meriksa, resep dan obat dikontrol kembali gitu. Siap. Nah, ini permodalan yang kedua ketika pemasaran. Betul. Memang dua hal itu di UMKM yang pertama pemasaran, yang kedua modal gitu loh. Nah, itu tidak merata sama Dam. Malang tadi saya menangkap bahwa Malang itu city of talent gitu ya. Ini kan bahasa-bahasa arek Gen Z, milenial dan sebagainya. Kota bakat kan begitu ya. Nah ini kan ada salah satu ikon Kota Malang yaitu MCC kalau mengarah ke sana. Malang Creative Center gitu ya. Ini kan yang terkait dengan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang. Apalagi sudah dicanangkan 2025 Malang sebagai kota kreatif dunia. Sam Haji, kalau seandainya Sam Haji jadi wali kota, MCC ini Sam Haji apakan? Atau seperti apa sih prospeknya MCC gitu? Jadi ini Mas, jadi satu kita harus memberikan satu keputusan. MCC itu mau dibuat profit center atau service center? Siap, itu sih sampai saya gak jelas. Gak jelas. Jadi kalau saya, jadi ini, memang itu nanti misalnya harus ada profit, harus ada layanan. Jadi di perusahaan ini, di bagian operasional, ojo ditutup profit karena cost center. Tapi di bagian sales, marketing, tututin profit. Siap. Kalau itu ditetapkan bahwa MCC itu di bagian mana yang tidak dituntut profit. Pembinaan misalnya. Siap. Tapi di penyewaan lahannya dan sebagainya itu fasilitas dituntut profit. Betul. Atau kita lepaskan. Jadi gini, bagi saya MCC itu sekolah Mas. Sekolah, sekolahnya wong ekonomi kreatif. Sekolah tidak boleh dituntut profit tapi benefit. Benefit, manfaat. Jadi sama kita misalkan sekarang anggaran APBN, APBD itu 20% untuk pendidikan. Ono nuntut profit? Enggak ada. Benefit. Tapi yang belanja modal belanja apa harus profit. Betul. Nah, iki Mas yang harus ditempatkan nanti. Yang kedua, kami akan reinforce MCC. MCC kami apresiasi, tetapi ada banyak celah yang bisa kami bantu untuk diperbaiki. Salah satu menanamkan, jadi ini untuk membuat orang kreatif. Jadi itu termasuk visi kami. Terwujudnya kota yang nyaman itu ukurannya banjirnya terkurangi, macet terkurangi, parkir terkelola dan baik dan sebagainya. Kreatif. Nah, untuk menumbuhkan SDM kreatif itu sebetulnya tidak butuh bangunan fisik. Dia butuh satu sistem. Namanya creative thinking. Tahapan-tahapan nomor 1 sampai 10 gitu misalkan sehingga di ujungnya menghasilkan orang kreatif. Nah ini lebih ke software Mas. Sistem yang diajarkan di sekolah-sekolah. Bagaimana untuk menjadi orang kreatif. Nah ini yang sampai hari ini belum dimiliki. Jadi mindsetnya tadi MCC itu sebenarnya sekolah. Nah, sekolah nggak bisa tutup profit. Sekolah ekonomi. Karena kan gini, undang-undang nomor berapa itu dari pusat ketika kreativitas itu dijadikan industri. Jadi industri kreatif dengan 17 subsektor itu. Betul. Maka Pemda itu harus melaksanakan. Nah di Malang MCC itu betul, tapi tidak terkonsep, pemerintah kurang ngerti. Sehingga yang menjalankan kan swasta. Apa haknya swasta? Betul. Gitu kan? Dan mindsetnya pemerintah kayak seperti bedak disewakan untuk pasar gitu harus profit, bayar retribusi kan gitu. Nah itu ini juga lumayan nih teman-teman ekonomi kreatif, dan seperti yang kita ketahui memang masa depan Kota Malang itu kan di ekonomi kreatif. Sama aja tadi ngomong kita nggak punya SDA kok gitu loh. Bener nggak Sam ya? Oke. Terus
apa Sam? Treatment apa untuk teman-teman pemuda nih, anak-anak muda yang usianya katakanlah 40 ke bawah begitu ya, yang ini lagi apa istilahnya nyari-nyari lapangan pekerjaan begitu ya, yang hubungannya dengan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang, Sam Haji menawarkan apa kepada mereka? Jadi gini, mereka itu arek nom ya Mas. Arek nom itu masalahnya pertama di akses pendidikan. Akses pendidikan. Nah, ini ditembus dengan kuliah gratis. Betul. Ya. Oke. Yang kedua masalahnya di akses ke ekonomian, pengangguran, pekerjaan. Terus kemudian mereka kalau misalkan membuat startup. Oke. Ya, satu startup. Mereka juga begitu startup, regulasinya seperti apa? Iya. Nggak ada sekarang ya, di PMK jadi itu. dia untuk meraih pasar. Ini tidak ada bridging, Mas. Iya. Dia sendiri. Sehingga kalau berhasil, jadi ini loh, arek-arek nom misalnya di situ, di industri kopi dan sebagainya, itu mereka merasa bisa hidup sendiri. Iya. Gak usah pemerintah kurep dewi. Dan pemerintah nggak fair tadi, iya kan? Ketika berhasil baru diujo-ujo kayak binaane kan gitu. Nah, sehingga pas pemilu, mereka mendingan turu nganti sore atau rekreasi. Iya. Gak usah nyoblos. Iya, lapung pemerintah aku usah-usah dhewe kan hubungane kan kita merasa kok lek wis aku berprestasi baru dakon-dakoni kan gitu ya. Nah, ini nanti ya untuk arek-arek nom ya. Betul Anda bisa hidup dengan pemerintah. Tanpa pemerintah. Betul ya. Tapi negara hadir, Anda akan menjadi lebih hidup. Oke, lah ini kata-kata bagus ini. Betul, rek kon iso urip tanpa pemerintah, tapi lek pemerintah yang mbowis ya kan pemerintah hadir ono sing anyar tadi lebih besar. Lebih bagus lagi dia. Iya, lebih hidup lagi. Lebih hidup lagi dah Jam. Iya. Iya. Masuk akal. Oke. Pemerintah itu kan fasilitator, Mas. Fasilitator. Bridging. Nah, itu di arek nom misalnya hexahelik di pemerintahan Kota Malang itu belum jalan. Oke. Karena memang gini ya. Jadi wali kota gak ono tes Mas. Sehingga SDM-nya seadanya. Betul. Mlebu dokter ono tes, mlebu tentara ono tes. Iya. Jadi wali kota sopo ae iso. Sehingga apa? Ya kita dapat SDM-nya seadanya. Oke. Kualifikasi orangnya tidak jelas. Tesnya mek opo sih kesehatan, tes psikologi, tes administrasi, mari ngono laporan harta kekayaan justru tes manajerial. Iya. Kau no. Harusnya ini. Iya, kompeten apa enggak kan itu ya kan? Betul, kompetensi. Siap. Sam, terakhir Sam, ini pertanyaan ini rada sensitif. Seperti yang kita ketahui, Sam Haji itu kan bukan orang politik. Bukan kader politik begitu ya, meskipun dicalonkan oleh partai politik. Sedangkan yang namanya pemerintahan Sam, itu ada eksekutif dan legislatif. Di mana legislatif itu adalah 100% kekuatan politik. Nah, bagaimana Sam Haji akan mengelola antara eksekutif yang nanti Sam Haji pimpin dan legislatif yang akan Sam Haji kolaborasi lah. Saya tidak bilangnya vis a vis, padahal ini adalah kekuatan politik. Iya, jadi gini Mas, untuk mengamankan kebijakan itu butuh 50+1. Betul. Nah, sementara misalkan kursinya PDI Perjuangan itu mek 9. Betul lah itu Sam. Butuh 23 kan. Butuh 45 lek dibagi loro, ditambah siji kan 23. Ya, betul. 23. Nah, nanti tak serahkan PDI Perjuangan untuk berkoalisi dengan lain. Tetapi ini Mas, untuk the art of war. Siap. Seni perang Sun Tzu ya. Lingkaran tidak harus bulat dan garis tak harus lurus. Betul. Itu cara berperang, cara berkomunikasi. Siap. Intinya di komunikasi. Jadi gini Mas, sehebat apapun masalah di dunia ini jalan keluar. Betul. Perang dunia sing paten pinaten itu berakhir di meja perundingan dengan komunikasi. Betul. Kita menjaga komunikasi baik itu. Siap. Kuncinya komunikasi ya dengan lintas partai tadi Sam ya. Betul. Karena betul tadi menjaga kebijakan ketika Sam Haji punya program, punya idealisme yang bagus, kalau itu tidak sesuai dengan kepentingan partai politik yang di DPRD kan juga nggak bisa jalan Sam. Nah, itu yang ditakutkan gitu loh. Nah, gini yang saya jaminkan adalah memang kalau koalisi berkolaborasi ada bagian yang memang kita harus merelakan. Aku sampean kerjasama, nggak mungkin 100% ini kepentinganku tak. Kepentingan sampean harus saya akomodir. Tetapi soal prinsip aku wani gelut. Siap. Benar dan salah ini kepentingan rakyat, kepentingan umum aku wani gelut Mas. Siap. Karena kita saya orang sing
Jadi gini loh, banyak orang yang dengan target-target berikut, boleh aku gelut gak jadi wali kota, atau pengen munggah nang gubernur, kalau saya enggak, lah aku gak jadi wali kota tambah nyaman, uripku tambah sejahtera, lah apa aku wedi. Lah ya siap, nothing tulus lah ya. Pokoknya ini prinsipnya kanggo rakyat, ayo wis gitu. Seperti itu, wani gelut pokoknya. Wani gelut gitu ya, boleh. Karena kan ya kita nggak menutup mata lah dan tahu sendiri dengan secara vulgar. Pragmatisme nih partai politik itu kan besar banget Sam itulah. Itu yang membuat masyarakat sekarang itu yang pesimis di politik tadi, apalagi tadi sama aja udah ngomong arah-arah nomil dengan politik karena apa? Ya pemerintah nggak hadir gitu loh. Nah, ya kan? Itu nanti masing meneri sopo. Nah, kalau ini kita biarkan yang benerin sopo. Iya betul. Nanti berdiri Dewan Kebudayaan. Oke, siap. Dewan Kebudayaan itu dia menjaga nilai. Oke. Ono nilai yang rusak, dia keluarkan rekomendasi. Anda nggak sesuai nilai budaya. Ono adab yang rusak, ya. Betul. Ono tatanan yang rusak, tatanan sosial dia rekomendasi. Ono prinsip yang dilanggar. Betul. Nah, saya pengen ini kuat sehingga mau Malang duwe template. Ya. Kak ngawur. Sing mimpin, ya wis. Iya, kak ngawur. Betul. Gitu. Nah, kebudayaan yang menghasilkan ritual itu masuk wilayah personal. Tidak bisa dilaksanakan secara generalisir. Diumumnya nggak bisa. Tapi soal adab, nilai, tatanan sosial, prinsip, karakter harus. Sehingga Malang jadi Malang, Solo jadi Solo, Surabaya Jakarta jadi Jakarta. Kak Malang jadi Jogja gitu ya. Betul. Sehingga kita lestari, Mas. Siap. Lestari dan jadi diri ku mau lho, Jam. Mereka kan banyak memang ya di jalan-jalan di warung kopi. Identitas Malang kehilangan identitas Malang itu. Malang kehilangan karakter kan gitu ya, Jam. Siap. Sam, terakhir pesan kepada seluruh masyarakat Kota Malang khususnya dan masyarakat Indonesia bahwa pilkada serentak ini tentu akan melahirkan friksi-friksi ya, dukungan-dukungan yang saling katakanlah terlalu fanatik gitu ya, benturan. Nah ini untuk menjaga pilkada Kota Malang damai dan pilkada serentak se-Indonesia damai, pesan apa yang mau Sam Haji sampaikan baik kepada para pendukung maupun kepada seluruh masyarakat Sam? Monggo Sam. Jadi gini, pendukung paslon itu kudu siap kalah, siap menang. Ya, menempatkan diri bahwa jabatan itu bukan tujuan terakhir. Kalau saya perbaikan. Ini kekuasaan ini hanya alat untuk memperbaiki. Alat yang lain itu akeh. Cuma memang oleh ini perbaikan lebih masif. Betul. Gitu ya. Nah, untuk khusus untuk Kota Malang. Jadi Kota Malang itu kalau di Tribina Cita itu salah satunya kota pendidikan. Pendidikan, betul. Pendidikan, pariwisata, industri. Ya, betul. Nah, ini saya berharap paslon lain itu mendidik. Iki adu gagasan, duduk adu sembako. Jadi kita sudah bicara ke depan seperti apa, digitalisasi, kita bicara AI. Sehingga jangan teman-teman sembako. Yang lain mendidik sembako ambil amplop. Iku sing gak rewong tukaran iki. Yang lain mendidik, sing siji membodohkan. Iya, betul. Iya, ojo membodohkan di kota pendidikan. Iya, betul. Ojo ngomong ini kota pendidikan tapi kelakuan Anda membodohkan. Betul. Pinter gitu sehingga dari Malang ono sesuatu yang beda. Nah, itu jenenge boys. Boys nomor itu ya. Siap. Ya. Oke. Sam matur nuwun, sehat selalu waktunya ini. Siap, sukses Sam. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi luar biasa pencerahan dari Sam Haji, bagaimana kemudian Malang akan dijadikan City of Talent begitu ya. Jadi ada banyak istilah-istilah baru yang itu sangat membuka wawasan kita bahwa sekolah itu adalah mesin pencetak generasi kan begitu. Terus kemudian kehadiran pemerintah kepada teman-teman ekosistem ekonomi kreatif di MCC itu juga tadi sudah jelas semuanya, dan akses kesehatan tadi juga sudah jelas, reformasi birokrasi tadi juga ono sing anyar itu bagaimana juga sudah jelas, luar biasa sekali. Kita doakan semoga Sam Haji terpilih menjadi wali kota Malang ke depan, dan semoga kota Malang benar-benar maju luar biasa menjadi mercusuar Indonesia bahkan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat di kanal Java 1 Podcast S.